ketika ada negara lain sebagai virus yang menyerang, boom, mereka sudah siap dengan sistem pertahanannya sendiri. Boom, tembak lagi, terjadi perperangan dengan kekuatan yang baik, maka si musuh ini tidak akan bisa menginvasi negaranya. Itu seperti cara kerja vaksin. Enam bulan sudah COVID-19 membunuh ratusan ribu umat manusia di seluruh dunia. Dan kita masih sama-sama menantikan vaksin atau antivirusnya. Yang ini bukan persoalan yang mudah karena membutuhkan waktu yang begitu lama. Bisa bertahun-tahun lamanya sampai kita bisa menemukan antivirus atau obat dari COVID-19 ini. Halo dok. Halo. Kabar? Sehat hari ini? Sehat dok. Alhamdulillah. Tidak ada demam. Aman. Jadi kita siap untuk divaksin. Jadi pemirsa, vaksin itu adalah berisi atau senyawa mikroorganisme atau patogen yang bisa atau biasanya menyebabkan kita menjadi sakit atau virus bahasa sederhananya. Nah, dengan senyawa patogen atau mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau bahkan mati, kemudian melalui vaksin ini disuntikan ke tubuh manusia, tubuh kita justru memiliki sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Jadi tidak akan sakit karena tadi sudah lemah atau bahkan dimatikan. Nah, dengan patogen atau mikroorganisme yang membawa penyakit tertentu yang sudah dilemahkan tadi, tubuh kita akan membentuk atau mengenal si patogen tadi atau mikroorganisme tadi. Sehingga ketika nanti di waktu yang akan datang, tubuh kita terinfeksi virus tertentu dengan patogen atau mikroorganisme yang tadi sudah kita kenalkan melalui vaksin. Jadi vaksin ini sebenarnya tidak menjamin kita akan terbebas dari suatu penyakit, tetapi bisa meminimalisir. Dan ketika terinfeksi, kita hanya akan, mungkin skalanya bisa lebih ringan. Begitu ya dok ya? Ini adalah vaksin flu biasa, bukan vaksin COVID-19 karena memang masih diteliti atau dicari, tetapi cara kerjanya hampir sama. Saya ingin menjelaskan kepada Anda, pemirsa yang mungkin masih bingung bagaimana cara kerja vaksin. Gini ya, saya analogikan bahwa vaksin itu bekerja seperti sebuah negara yang lengkap dengan sistem pertahanan negaranya. Ada angkatan bersenjata atau tentaranya, ada tanknya, ada prajuritnya, dan artileri, sistem persenjataannya, rudalnya, kalau perlu ada nuklirnya. Itu sebenarnya adalah cara sebuah negara untuk memproteksi negaranya dari ancaman serangan musuh. Seperti vaksin. Jadi cara kerjanya adalah kita coba analogikan tentara yang prajuritnya berwarna hijau ini adalah virus, dan yang prajuritnya berwarna biru ini adalah vaksin. Jadi ketika ada negara lain sebagai virus yang menyerang, boom, mereka sudah siap dengan sistem pertahanannya sendiri. Boom, tembak lagi, terjadi perperangan dengan kekuatan yang baik, maka si musuh ini tidak akan bisa menginvasi negaranya. Itu seperti cara kerja vaksin. Memang tidak menjamin 100% bahwa si vaksin ini, si negara vaksin ini akan menang, tetapi meminimalisir risiko kekalahan. Sejarah vaksin pertama kali dimulai atau ditemukan pada tahun 1796 oleh Edward Jenner yang saat itu menemukan vaksin untuk cacar air pada manusia. Kemudian hampir 100 tahun kemudian atau pada tahun 1885, Louis Pasteur menemukan vaksin dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin modern untuk antraks dan juga sejumlah penyakit lainnya yang disebabkan oleh virus. Kemudian teknologi semakin mutakhir. Di tahun 1930-an ke atas semakin mudah ditemukan vaksin untuk berbagai macam virus atau penyakit. Ada TBC, polio, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya khusus untuk COVID-19 ini
sudah ada 120 lembaga di banyak negara, ada di Tiongkok, di Jerman, termasuk Amerika juga yang sudah mengembangkan, bahkan sudah masuk ke tahap uji coba terhadap manusia untuk membuat vaksin COVID-19. Di Indonesia sendiri, saya saat ini berada di lembaga biomolekuler Eijkman yang saat ini sedang bekerja untuk mencari vaksin COVID-19 di Indonesia. Halo Prof. Amin, apa kabar? Apa kabar? Selamat Sehat, Prof? pagi. Alhamdulillah. Prof. Amin, saya mau tanya sudah sampai mana update perkembangan pencarian vaksin di Eijkman? Baik, kita saat ini masih di tahap yang pertama, justru yang paling penting, di mana kami menyiapkan antigennya. Dan antigen itu disiapkan berdasarkan informasi virus yang sedapat mungkin spesifik untuk Indonesia. Alhamdulillah 7 isolat virus yang berhasil kami sequence dan sudah di-submit untuk dianalisis. Dan untuk sementara data yang ada dari 3 yang pertama misalnya, walaupun sama-sama dari Jakarta ternyata beda-beda. Ternyata beda. Ternyata beda. Dan kalaupun harus dilakukan treatment menggunakan vaksin juga harus dengan vaksin yang beda atau sama atau bagaimana? Nah, kita akan melihat bagian mana yang spesifik tapi juga tidak terlalu banyak mutasi. Jadi bisa mewakili semua virus yang ada di Indonesia. Jadi bisa diwakili dengan satu vaksin yang Dengan sama satu nantinya vaksin. begitu ya? Ya, Jadi mungkin berbeda dengan yang ada di luar negeri. Makanya kita mesti mengidentifikasi virus yang beredar di Indonesia. Kita ambil bagian yang istilahnya paling conserve. Jadi bisa mewakili. Oke. Prof, mungkin kita ngobrol sambil keluar, Prof. Yang saya ingin tanyakan selanjutnya adalah, Prof, kenapa proses pembuatan vaksin ini begitu lama? Jadi ada 2 proses. Satu skala laboratorium, kemudian skala industri. Ya. Di skala laboratorium praktis bisa cepat. Yang lama itu sebetulnya setelah uji hewan, setelah itu diformulasi, dialihkan ke skala industri. Di mana calon vaksin itu harus diubah sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh manusia. Jadi uji coba ke manusia itu nanti di tahap industri? Betul, karena sekali lagi vaksin itu harus dibuat seperti obat. Ya. Dan itu harus memenuhi persyaratan yang ketat. Itu harus di-approve oleh Badan POM dulu untuk bisa dimasukkan itu prosesnya yang mungkin membuat jadi lama? Jadi lama. 2021 awal mungkinkah, Prof? Atau 2020 akhir? 2021 awal. Memungkinkan? Untuk laboratory scale. Sambil menunggu paling tidak 1 tahun ke depan, apa yang bisa dilakukan? Ada berbagai macam treatment, konvalensi darah, plasma. Kemudian ada serum juga, Prof? Yang vaksin memang kita harus menunggu cukup lama. Tapi yang paling dekat adalah selain obat tentunya, obat kimia, adalah plasma konvalesen. Nah, kita harapkan minggu depan sudah bisa diterapkan, walaupun sebelumnya sudah di beberapa rumah sakit sudah dicoba. Ya. Tingkat keberhasilannya, Prof? Saat ini kalau lihat laporan dari teman-teman di luar negeri sangat menjanjikan. Oke. Kalau serum? Nah, serum itu memang satu usulan dari salah satu kelompok. Diperolehnya adalah ayam, diimunisasi, disuntik, divaksinasi dengan virus atau antigennya, kemudian dia bertelur. Nah, di telurnya itu akan diproduksi antibodi terhadap tadinya antigen yang diberikan. Sebetulnya antibodi ayam, tapi yang bisa diterima oleh manusia. Hanya saja kita nanti mesti memproses karena bagaimanapun itu adalah imunoglobulin atau protein dari hewan. Harus diproses sedemikian rupa sehingga betul-betul dapat diterima oleh manusia. Baik, Prof. Amin Subandrio, terima kasih sudah bersama kami di 50 Minutes. Dengan senang hati. Terima kasih. Sebelum diproduksi dan bisa digunakan masyarakat, vaksin harus melewati berbagai tahap uji. Awalnya, vaksin harus melewati uji coba di laboratorium untuk menguji imunogenitas
atau kemampuan antigen merangsang terbentuknya respon imun dan efikasi vaksin. Setelah itu, vaksin kemudian diuji praklinis pada hewan, baru dilakukan uji klinis dalam 3 fase. Fase pertama untuk mengetahui interaksi vaksin dengan tubuh manusia sehat, melibatkan 20-80 orang dan akan dipantau selama 14 bulan. Fase kedua, vaksin harus diuji dengan kelompok yang lebih besar, biasanya meneliti ratusan partisipan dan akan dipantau dalam periode bulan hingga 2 tahun. Ini bertujuan untuk mengukur keamanan vaksin dan memperbaiki dosis. Kemudian fase terakhir akan diikuti 300 hingga 3.000 relawan selama 1-4 tahun. Jumlah peserta yang banyak memungkinkan peneliti melihat efek samping dari vaksin dalam jangka waktu yang panjang. Sekarang sedang dikembangkan oleh para ilmuwan di Amerika Serikat untuk memangkas tahapan produksi vaksin yang diberi nama Human Challenge Trial. Ini kontroversial karena melawan kode etik yang seharusnya berlaku, yaitu menyuntikkan langsung kepada para sukarelawan. Ada 14.000 sukarelawan di sana yang siap untuk bukan suntik vaksin, suntik virus corona. Dan tahapan ini diharapkan bisa mempercepat proses pembuatan vaksin. Apakah Indonesia juga akan melakukan hal serupa demi menemukan vaksin dengan durasi yang singkat? Saya akan telepon Direktur Utama PT Bio Farma, Honesty Bashir. Pak Honesty, jadi perkembangan apa yang bisa kami dapat dari teman-teman di Bio Farma sambil menunggu teman-teman di Eijkman juga bekerja untuk mencari vaksin COVID-19 ini? Terkait untuk vaksin, kita ada 2 inisiatif yang lagi kita lakukan sekarang. Satu yang jangka pendek menengah itu kita lagi komunikasi dengan lembaga riset di luar negeri karena mereka sudah menemukan vaksin dan mereka sudah melakukan uji klinis tahap 2. Nah, mereka mau masuk ke sini, mereka butuh partner, terutama yang nanti untuk memproduksi vaksin secara massal. Nah, untuk jangka panjangnya, ini yang kita lagi lakukan sama-sama dengan lembaga Eijkman dan Balitbangkes, di mana kita akan mencoba untuk mencari atau melakukan riset membuat vaksin berdasarkan strain virus Indonesia. Artinya sambil menunggu yang di Indonesia ini ready, benar-benar siap, bisa juga menggunakan yang ditemukan di luar negeri, begitu Pak? Exactly. Jadi emang COVID-19 ini kan udah jadi pandemik, jadi emang semua pihak itu sekarang berusaha untuk berkolaborasi. Oke, jangka menengah itu berapa lama kira-kira waktunya Pak? Saya bilang jangka pendek menengah karena kita berharap kalau semua yang kita lakukan dengan mereka ini lancar, ya kita ada kesepahaman, kesepakatan, kemungkinan mungkin Q1 2021 kita udah bisa membuat produksi vaksinnya. Awal 2021 ya? Q1, semasa kuartal pertama, triwulan persat, ya. Oke. Artinya itu sudah bisa diproduksi massal dan juga sudah bisa digunakan di Indonesia? Itu bisa digunakan di Indonesia, ya. Bagaimana dengan ada opsi Human Challenge Trial yang saat ini juga dilakukan di Amerika, Pak? Apakah memungkinkan kita melakukan hal yang sama? Saya pikir di kita mungkin ini belum bisa kita lakukan karena terkait masalah etik juga ya. Ada protokol etik yang harus dilakukan sebelumnya, ya. Jadi dan sampai hari ini menurut saya sih di komite etik kita belum ada untuk menuju langsung ke human challenge seperti itu. Oke. Dengan teknologi yang dimiliki oleh Bio Farma, Pak, apakah tidak bisa memangkas waktu durasi yang panjang tadi itu bisa lebih cepat ditemukan? Kalau kita ngelihat ke penemuan vaksin-vaksin sebelumnya, itu kalau kita mulai dari nol, dari research ya, sampai vaksin itu bisa diproduksi, itu bisa membutuhkan waktu sampai 10-15 tahun. Nah, dengan adanya teknologi baru di teknologi bioinformatik namanya, ini bisa dipercepat. Kapan kira-kira Pak Honesty? Kalau jadwal yang kita bikin dengan Eijkman ya, kita berharap sih akhir 2021 kita udah mulai masuk ke uji klinis. Ya. Baik, 2021 akhir ya? Akhir ya, Q4. Baik. Terima kasih Pak Honesty Bashir atas waktunya di 50 Minutes Metro TV. Memang kita harus bersabar. Paling tidak di awal tahun 2021 tadi, seperti yang dikatakan oleh Bio Farma, bahwa kita sudah bisa memiliki vaksin untuk COVID-19. Itu jangka pendek, mencoba mengcopy apa yang sedang dilakukan oleh negara-negara lain yang sedang berlomba untuk menemukan vaksinnya tadi. Tetapi kalau untuk di dalam negeri sendiri,
kita masih harus sedikit bersabar lebih lama lagi di akhir 2021 supaya kita bisa memiliki sistem pertahanan sendiri untuk menyerang balik COVID-19. Metro TV, knowledge to elevate.